Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami sangat beruntung dapat berbincang dengan Mbak Septi, seorang yang memiliki pengalaman luas di bidang komunikasi. Wawancara ini akan menggali wawasan, pemikiran, dan pengalaman dari beliau terkait public communication. Terima kasih kepada Mbak Septi atas ketersediaannya hari ini bersama kami. Mbak Septi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam sehat selalu, semoga kesehatan Mbak selalu terjaga. Perkenalkan, saya Regina Sunatika dari Sekolah Vokasi Informasi dan Humas Universitas Diponegoro selaku moderator hari ini. Di sini juga ada rekan saya. Yang pertama ada Heldiana Prasasti, ada Syarifah Aziza, dan Jihan Malika Yasmin dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Prodi Informasi dan Humas. Hari ini kami akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang bersama Mbak terkait public communication, dan dari pewawancara akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Mbak adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu profesi di bidang public communication. Apakah Mbak berkenan untuk kami rekam selama proses wawancara hari ini? Boleh. Baik, untuk memulai diskusi kita hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh rekan saya. Sebelum itu, boleh dong dari Mbak memperkenalkan diri dari nama, asal, pekerjaan Mbak saat ini, dan sudah berapa lama bekerja di iNews, serta latar belakang pendidikan Mbak Septi mengambil jurusan apa pada saat kuliah. Oke. Terima kasih sebelumnya yang pertama karena memilih saya gitu ya untuk menjadi salah satu narasumber sebagai narasumber untuk tugas akhir semester gitu. Jadi yang pertama saya perkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Septi Wulandari lengkapnya. Saya sebenarnya juga sealma mater lah ya dengan kalian gitu ya, Universitas Diponegoro gitu. Tapi saya mengambil S1 juga ilmu komunikasi di Visip Undip, kemudian S2 saya juga di komunikasi Visip Undip. Tapi S1 dan S2 saya jaraknya jauh banget. S1-nya saya lulus 2007, S2-nya baru kuliah lagi di 2021. Jadi ada jeda 14 tahun gitu baru tergerak untuk sekolah lagi gitu ya. Jadi agak terlambat sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah daripada tidak sama sekali ya. Ya, terus saya sebenarnya sekarang ini menjadi produser di iNews gitu ya, iNews Biro Jawa Tengah, gitu, khususnya MNC Group, kalau lebih tepatnya MNC Group karena saya pegang beberapa program di tidak hanya di iNews tapi di RCTI dan juga MNC Jawa Tengah gitu, program berita ya program. Nah, sebelum jadi produser tentu saja perjalanannya panjang ya, karena saya pertama kali kerja itu juga di media, tapi media cetak waktu itu. Jadi pertama kali saya kerja di 2006 itu belum lulus, waktu itu belum lulus karena masih proses magang, tapi alhamdulillah saya waktu itu magang di 2 tempat. Jadi pertama magang di Jakarta, di televisi. Setelah selesai magang di Jakarta, saya tertarik dengan dunia jurnalistik. Waktu itu saya memang di plot di jurnalistik di TV ya, di Antv waktu itu. Nah, terus balik dari Jakarta, saya merasa saya kok masih kurang ya belajar tentang jurnalistik gitu. Cuma saya mikirnya kalau jurnalistik itu siapa sih yang nggak kenal Kompas gitu, koran Kompas itu kan ibaratnya kayak apa ya, ya mungkin rajanya waktu itu ya sebagai media cetak gitu waktu itu gitu. Jadi saya merasa saya harus belajar lagi. Saya coba apply tanpa itu bukan untuk apa namanya tugas dari kampus ya. Kalau yang di Antv itu kan saya magang untuk kebutuhan ya sebagai syarat bahwa mahasiswa kan harus magang gitu kan. Nah, setelah selesai magang masih ada kuliah, masih ada apa, saya mencoba untuk melamar di Kompas Jawa Tengah waktu itu. Saya apply sendiri gitu, saya apply sendiri untuk saya boleh magang kan. Dan ternyata di Kompas itu belum pernah ada yang mengajukan magang. Jadi saya adalah mahasiswa pertama kali yang mengajukan magang di Kompas waktu itu. Setelah wawancara saya diterima gitu ya, saya waktu itu magang sebulan. Setelah magang sebulan, baru mau selesai magang ditawari oleh kabirunya, waktu itu kabiru Kompas Jateng, itu Kompas Koran ya ini ya, waktu itu belum ada TV Jawa Tengah, ditawari untuk
kamu mau nggak lanjut di sini? Kita butuh copywriter. Copywriter itu untuk menulis berita-berita editorial atau berita-berita iklan. Jadi di Kompas itu ada setiap minggu itu dia ada halaman khusus untuk kita kayak sekarang tuh ibaratnya review. Kalau sekarang review kan dalam bentuk video atau apa. Nah di Kompas itu ada halaman-halaman khusus setiap minggu itu review tentang misalnya makanan, review tentang pendidikan. Jadi mereka belum membayar. Kayak misalnya kampus Undip mau mengiklankan prodi vokasi gitu. Nah saya wawancara dengan yang berwenang di vokasi itu, apa sih vokasi itu apa, isinya apa, terus ngapain aja. Nah itu saya kemudian saya nulis dalam bentuk review itu ya namanya waktu itu korporatorial, editorial kayak gitu. Jadi saya ditawari untuk freelance di situ. Akhirnya saya lanjut di situ sekitar kurang lebih 1,5 tahun. Nah selama perjalanan saya tuh memang orangnya tipikal yang ini suka nih gitu. Terus ini menyenangkan juga gitu. Tiba-tiba ada tawaran lagi gitu. Saya backgroundnya juga senang ngomong gitu kan. Biasanya orang kalau suara tulis ya nulis aja gitu ya ngomongnya. Saya kebetulan tuh nggak ngomong juga gitu. Jadi ada tawaran untuk kamu nyoba ngelamar penyiar di radio, coba deh suara aku kayaknya masuk kalau di radio itu katanya gitu. Terus wah boleh nih gitu. Karena kan saya freelance di Kompas jadi nggak ada aturan untuk saya juga berdaftar ikut daftar jadi penyiar atau apa. Nah waktu itu saya coba lamar jadi penyiar di Radio Gajah Mada. Nah kebetulan keterima juga, jadi ada training beberapa bulan gitu kan, masih proses training gitu-gitu, keterima di Radio Gajah Mada sebagai penyiar. Nah akhirnya saya nyoba jadi penyiar kan juga freelance, nggak yang full seharian gitu ya, paling dikasih jadwal siaran di jam berapa ya. Sebagai mahasiswa kan masih senang-senang aja ya dengan kegiatan-kegiatan gitu. Terus habis itu ya udah saya masih nulis sama masih di Gajah Mada itu nyambi terus apa. Terus makin kesini karena penyiar itu biasanya banyak job sampingan ya kan, iya kan gitu kan, entah MC entah apa kayak gitu. Terus dimintain tolong teman-teman kampus lagi ngerjain apa gitu MC dengan bayaran ikhlasnya gitu kan. Tapi kan memang karena senang ya udah gitu dilanjut aja. Nah akhirnya waktu itu memang kebutuhan Kompas juga dia butuh untuk merekrut copywriter yang tetap, tapi minimal harus S1. Saya belum lulus kan waktu itu. Akhirnya dia sebenarnya menunggu gitu saya lulus bisa gitu, tapi saya sudah terlena untuk seneng di dunia penyiaran waktu itu. Terus akhirnya ya udah nanti kalau kamu udah lulus, kalau kamu masih berminat nanti kontak-kontak kita gitu. Dia rekrut ada satu karyawan di Kompas yang di bagian administratif, dia juga suka nulis, akhirnya direkrut jadi copywriter. Waktu lulus ya udah, karena udah lulus saya udah senang di dunia penyiaran ya, lanjutnya di dunia penyiaran aja gitu. Baru waktu itu TV lokal sambil siaran kemana-mana, ada TV lokal namanya Pro TV. Nah saya siaran news anchor ya, siaran freelance gitu, ada program-program apa, program liputan apa, program jalan-jalan, program apalah kayak gitu yang freelance. Saya juga akhirnya di radio plus di TV lokal namanya Pro TV. Nah terus setelah lulus sudah ya masih sana kemari senang dengan jalan sana jalan sini, masih gitu ya, masih muda, belum ada beban apa gitu. Terus ya udah, baru setelah itu pas sudah ada MNC Group di Jawa Tengah itu, saya baru kemudian dari TV lokal itu baru ke sini. Nah ini sudah cukup lama sih di sini, dari mulai reporter sampai sekarang. Dari reporter saya itu 2009, terus sekarang berarti 15 tahun. Sudah cukup lama lah ya gitu. Kalau di TV-nya gitu, yang sebelumnya di koran, radio, TV, tiga-tiganya media cetak, media radio, TV sampai sekarang sih. Dan di sini saya di bidang, memang ditempatkannya di bidang news information. Jadi memang dari reporter, kemudian saya jadi asisten koordinator liputan, maksudnya waktu itu belum itu ya, masih asisten dulu, korlip, baru jadi korlip, kemudian jadi produser. Dia bilang, Kak Suri ini kerjanya apa ya? Ini dia
produser atau bisa ngisi voice over, kemudian bisa jadi moderator, bisa jadi host. Nah, sebenarnya Kak Sakti ini konsentrasinya di Agis itu sekarang apa sih? Jadi kalau secara SK gitu ya, SK saya itu produser. Yeah. Jadi kalau secara resminya saya itu produser, tetapi pekerjaan utama saya adalah produser. Tetapi karena saya punya tambahan skill tadi ya, gitu ya, tambahan skill tadi kayak VO, moderator gitu. Jadi kadang-kadang kita ada dialog-dialog tertentu yang misalnya dari dinas mana, dari institusi mana gitu. Kadang-kadang kita punya presenter juga. Saya juga dulu siaran gitu. Saya juga waktu reporter saya nyambi siaran. Tetapi siaran ini kan menjadi skill tambahan saya untuk tambahan. Ya kalau di sini jadinya karena itu bukan pekerjaan utama, skill saya juga dibayar di luar pekerjaan utama kan gitu kan. Jadi saya moderator, ya saya dibayar sebagai moderator atau host gitu. Atau host atau waktu acara tertentu misalnya ada dialog khusus gitu. Durasi 1 jam, setengah jam gitu saya diminta untuk jadi hostnya, ya kenapa enggak gitu. Nah itu tapi dibayarnya di luar pekerjaan saya sebagai produser gitu. Nah itu karena dulu awal saya waktu masih jadi reporter kan ya on cam ya siaran berita juga dulu waktu masih muda gitu kan. Sekarang juga kalau siaran berita buletin udah enggak sih, maksudnya berita yang harian gitu udah enggak. Tapi kalau ada misalnya dialog dengan pejabat tertentu, dialog-dialog khusus dengan narasumber klien-klien atau mana gitu ya yang mereka itu klien kita gitu ya, jadi mereka membeli durasi airtime kita. Nah itu kadang-kadang saya memang masih sering siaran. Kayak besok Senin saya siaran dengan salah satu dinas di Kendal gitu. Kayak kemarin saya siaran dengan dia misalnya dari Pemkot siapa gitu. Jadi kadang-kadang memang masih diminta saya yang host. Dan tergantung mungkin konsepnya cocok nggak dengan saya. Kalau misalkan acaranya yang acara santai musik gitu ya enggak juga gitu, saya udah enggak main di situ gitu. Tapi yang masih masuk ya itu gitu, kayak misalkan jadi moderator di luar gitu, ada event apa gitu saya diminta jadi moderator ya saya masih bisa. Paling debat publik gitu di Batam saya masih ya alhamdulillah, meskipun banyak yang baru-baru itu saya masih dapat kesempatan beberapa kali gitu ya untuk jadi moderator, jadi MC, debat, gitu-gitu. Meskipun di 35 kabupaten kota, saya cuma di 3 kota, tapi alhamdulillah masih ada. Kayak gitu-gitu. Jadi ya itu skill tambahan jadinya kan, karena saya menggeluti jurnalistik, tapi kebetulan saya juga backgroundnya dulu di radio gitu kan, jadi ada tambahan skill gitu di sini. Jadi tuh dari magang sampai cari kerja saat ini tuh tantangan apa sih yang dihadapi sama Mbak Septi selama merintis karir, terutama dalam era digital ini yang dimana-mana teknologi udah canggih gitu ya. Nah ya, ini bener banget memang. Jadi posisi saya dari ibaratnya kerja di media itu 2006 ya, sampai sekarang itu hampir 20 tahun kan, hampir 20 tahun, bener kan 2000 tahun, hampir 20 tahun, 18 tahun kan berarti. Hampir 20 tahun itu kan saya mengalami masa yang media digital belum begitu, udah ada tapi belum hype gitu ya. Terus lagi masa transisi menuju hype, dan sekarang media digital itu sangat canggih. Saya kan berada di 3 periode ini ya, 3 masa itu saya mengalami semua gitu. Senior saya waktu itu bilang, kamu coba bikin channel itu. Gimana waktu HP kan belum ini ya, kan mahal ya, kamera juga apa, gimana caranya bang, gitu. Kamu kan punya kemampuan suka ngomong apa, bikinlah konten-konten apa kamu ngomong atau kamu kemana ngapain gitu. Itu sih. Nah, senior saya itu bikin video-video, karena di backgroundnya dulu kameramen. Dia punya kamera atau apa gitu ya, jadi backgroundnya dia punya. Dia bikin video-video tentang kereta api, dia sukanya kereta api, stasiun kereta api. Tapi dia juga baru memulai itu udah 2010 ke atas gitu. Tapi dia 2008 tuh sudah mengingatkan saya untuk membuat. Cuman saya tidak menangkap itu gitu loh. Saya tidak menangkap itu. Saya masih terlena dengan dunia pekerjaan yang karena habis lulus gitu kan, masih ya udah menikmati ya siapa gitu, saya tidak. Setelah ternyata 2008 lagi dia bikin baru pertama kali bikin dan curang banget 2008 ya dia. Bayangin. Kalau saya mau mulai 2008 kan saya jadi Raditya Diki. Iya. Itu baru ya terus habis itu di awal itu kemudian baru
Ya saya baru menyadari mungkin di 2010-an lah ya, belasan itu baru ternyata terlambat gitu. Dan akhirnya saya memang nggak begitu concern di bidang itu gitu ya. Sampai sekarang gitu. Nah, tantangannya adalah kalau sekarang ini gitu. Kalau dulu mungkin di 2000 sebelum corona lah ya, sebelum corona itu kita masih fine-fine aja gitu dengan kondisi televisi konvensional terestrial ya, TV terestrial itu TV bukan TV digital yang siarannya ya pakai antena, siarannya masih pakai pemancar itu gitu ya, Mbak? ya nggak tahu TV LED tapi terestrial itu namanya yang di bawah undang-undang penyiaran aturannya, jadi pakai transmisi ya kayak RCTI, MNC, Global TV, Metro TV gitu kan namanya TV terestrial. Nah sekarang itu kan kemudian ada TV digital. RCTI juga ada digitalnya. Digital tuh bisa digital streaming yang bisa ditonton ya kan, bisa digital berbayar TV kabel gitu kan, bisa digital yang sekarang terestrial tapi digital. Nah ini kan sekarang juga digital tapi digital terestrial gitu. Jadi digital itu ada tiga tuh, digital terestrial, digital analog, digital streaming sama digital kabel. Jadi kalau streaming kan ya YouTube, RCTI live di YouTube, sambil nonton itu namanya digital streaming gitu kan, beda aturannya dengan yang digital terestrial ini. Nah semakin kesini industri televisi itu kan benar-benar sekarang ini kan lagi menghadapi gelombang yang luar biasa karena streaming, karena digitalisasi semua teknologi. Jadi saya juga tidak ingin terlena dengan bahwa kita tuh TV loh, enggak. Kita tuh sekarang kalau kita nggak mau beradaptasi, kita juga tergerus, gitu kan. Jadi tantangannya sekarang adalah kita tuh sekarang ada media sosial, kita nggak bisa bersaing dengan media sosial. Bayangin sekarang kamu misalkan, mohon maaf ya, tiba-tiba ada kecelakaan di depan, kamu pegang handphone dan langsung di live-in aja udah tayang. Kalau TV harus merekam dulu, diedit dulu, dimasukin ke playbox di master control, MCR baru tayang. Iya kan? Prosesnya lama. Sementara media sosial gini langsung. TV pakai latihan, misalkan ini mau tayang di TV langsung ya bisa aja, tapi kan prosesnya kan nggak bisa kayak gitu. Harus edit, kalau nggak ada kecelakaan, ada darah, nggak bisa masuk di TV. Ya nggak? Di media sosial bahkan semi pornografi, semua ada gitu. Di TV orang ngerokok aja langsung kena tegur KPID. Gambar rokok muncul aja kena tegur. Gambar darah nggak sengaja nge-shoot aja kena tegur KPID. Iya kan? Jadi TV ini sekarang mengalami masa aturannya dia masih ketat, nggak kayak media sosial. Tapi bersaingnya tuh dalam media sosial. Jadi kita tuh benar-benar ceruk iklan misalnya contohnya. Ceruk iklan dulu semua iklan di TV, kue iklan di TV itu besar dulu kan, produk tuh semua iklannya di TV, berebut untuk tayang di TV. Zaman saya masih sekolah gitu, itu kita benar-benar hiburan ya TV, tontonan ya cuma TV gitu. Sekarang kan TV siapa yang nonton? Iya. Nah kamu nonton TV nggak? Kalau nonton TV adalah tayangan TV yang udah diupload di YouTube misalnya. Ya nggak, atau streaming di YouTube gitu, tayangan TV tapi nonton, oh ini misalnya lagi nonton debat publik Solo misalnya gitu ya, jadi nonton aja dari nonton TV, yang TV nggak bisa pun kan live juga di KPU-nya, live juga gitu, jadi kan nonton di sekarang masalahnya kan kayak gitu kan. Nah itu juga yang saya alami gitu, saya sudah memperkirakan itu dari mulai koran udah surut gitu, bahwa TV itu juga nanti dengan adanya ini akan seperti itu. Bahkan media online tuh bisa jadi juga nanti akan surut gitu karena ada AI. Google sekarang kita misalkan nih nyari mata kuliah ilmu komunikasi, apa jurusan ilmu komunikasi misalnya, jurusan komunikasi, cari ilmu komunikasi, yang muncul apa kalau di Google misalnya. Iya, atau misalkan kan masih memunculkan, kalau kita buka di Google kan masih memunculkan ilmu komunikasi Undip, websitenya Undip, ilmu komunikasi Unpad gitu kan. Kita masih bisa memilih gitu. Tapi nanti Google pun kan pada akhirnya pasti akan punya ini sendiri kan, dia mesin pencarian sendiri yang dia udah nggak menampilkan website-websitenya orang lagi. Bisa jadi Google nanti cuma akan ketika kamu ngeklik ilmu komunikasi gitu, jadi akan menjelaskan sendiri ilmu komunikasi adalah
salah satu program studi bla 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 gitu kan bisa jadi gitu. Media online bisa aja gitu nggak tahu nanti 5 tahun ke depan atau apa juga akan tergerus. Meskipun masih ada tapi dia juga mengalami tantangannya. Iya nggak kalau kalian misalkan lihat di Instagram gitu promo-promo public speaker apa gitu, webinar online 60.000, 70.000, itu kan betul nggak? Bahkan saya tuh berani ngajar public speaking itu setelah sekian tahun saya berkecimpung di sini gitu ya, atau saya berlatih di lapangan cukup lama. Itu pun saya kadang masih ragu, saya tuh udah cukup bisa nggak sih untuk ngasih sharing pengalaman lah kayak gitu. Saya kan belum apa-apa gitu, masih banyak yang lebih keren-keren, masih banyak yang bagus gitu. Kita misalkan saya diminta untuk isi di salah satu institusi. Tapi coba sekarang, anak-anak muda masih kuliah, bahkan baru lulus gitu, dia baru MC misalnya ya, bukannya meremehkan ya, mungkin dia memang baru sebentar kan udah expert juga bisa aja gitu. Tapi baru setahun, 2 tahun, MC 3 tahun, dia udah berani loh bikin kelas public speaking, kelas MC, kelas moderator gitu. Nah, tantangan itu buat saya gitu, betapa anak muda tuh seoptimis itu sekarang gitu. Mereka nggak minder, punya optimisme yang tinggi, punya percaya diri yang luar biasa. Sementara saya nih generasi yang untuk teknologi banget kan, saya juga nggak secanggih kalian gitu. Kalian kan lahir udah dalam arti itu secara kasarnya tuh udah ngerti handphone gitu. Saya kan ngerti CapCut juga baru setahun ini gitu kan. Iya kan gitu, tadi ngerti CapCut juga baru setahun, itu pun ketika saya harus otak-atik, aduh waktunya udah pusing ya, masih kerjain yang lain gitu. Kan saya pasti akan minta tolong anak saya misalnya, Kak tolong Kak ini editin nggak? Bahkan untuk bikin PowerPoint Canva aja saya masih gagap gitu. Kalau sekali kan mungkin lebih gampang Canva gitu. Saya masih periode PowerPoint gitu. Saya masih generasi PowerPoint gitu, yang kalau bikin Canva tuh kok menurut aku agak repot gitu. Padahal sekarang ada AI, kemudian ada Gamma yang kita bisa tinggal masukin dan jebret jadi bermateri, meskipun ada logo Gamanya ya nggak masalah, selama kontennya memang masih sesuai dengan yang kita harapkan nggak masalah. Makanya saya selalu bilang bahwa AI ini sangat membantu. Satu sisi menjadi tantangan luar biasa buat saya, pekerjaan saya, industri saya. Tetapi ketika saya tidak memanfaatkan ini, saya akan ketinggalan jauh. Makanya saya harus memanfaatkan. Memanfaatkan bukan berarti saya harus bisa semuanya ya gitu. Oh ada yang bisa bantu ini untuk, dulu saya kalau misalnya bikin tour anchor gitu ya, misalnya narasumber minta, Mbak mau yang pertanyaannya apa aja nanti ya Bapak biar tahu gitu, apa narasumbernya biar tahu gitu. Dulu kan saya harus ngetik satu-satu gitu, saya mau mikir ini lagi. Sekarang saya bikin promptnya aja ke ChatGPT. Iya kan? Saya mau jadi narasumber, saya jadi moderator ini dengan narasumber ini, buatkan beberapa pertanyaan yang mengarah pada ini. Cuman saya tinggal bagaimana kecerdasan saya mengolah prompter kan. Terus nanti ketika jebret hasilnya kurang bagus, prompter saya lebih saya spesifikkan lagi. Nah itu kan mempercepat pekerjaan saya. Dan ketika yang nomor 2 nggak bagus pertanyaan, skip aja. Yang ketiga tak tambahin ini. Ya tetap otak kita tetap dipakai, tetapi itu memudahkan, lebih mempercepat pekerjaan saya. Iya nggak? Ya mungkin kalau di dosen Undip banyak yang masih mengharamkan ChatGPT, masih nggak suka gitu loh kalau mahasiswanya pakai ChatGPT. Buat saya nggak masalah, selama kita membaca, kita nggak dibodohi ChatGPT gitu. Jadi oke, kita baca, masuk akal nggak nih gitu? Kan kita punya otak untuk pilih kan, ini kira-kira masuk gak ya gitu, ini apa, oh ya kalau misalnya dia bisa membantu sesuatu yang memang kita butuhkan ya why not gitu kan. Tapi ya nggak asalan copy paste langsung jepret gitu kan gitu, dibaca iya, so ada yang nggak masuk akal, kita cari lagi lebih rinci lagi, itu kan membantu kan. Itu tantangannya kalau sekarang kayak gitu, kecepatan teknologi itu kadang-kadang kita udah mau ngejarnya itu, kalau mau ngejar benar-benar setara itu udah agak susah gitu. Makanya ya itu, aku kadang kalau ada mahasiswa magang, kalian kan pasti jauh lebih familiar dengan aplikasi-aplikasi TikTok, CapCut dan lain sebagainya kan gitu dibandingkan aku. Makanya aku tolong ini bikinin ini dong, bikinin flyer ini dong, kamu pakainya apa Canva nih, bisa nih pakai minyak warna bla 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 gitu.
Ya aku memanfaatkan tapi tidak harus aku selalu bisa gitu. Oh hari ini kurang bagus deh, ini ganti ini gitu. Tapi kan tidak harus aku bisa untuk bikin sama gitu kan gitu. Gitu. Tapi setidaknya aku tahu konsepnya. Ya itu tantangannya sekarang kayak gitu semuanya. TV apalagi saya pun harus berjibaku dengan kecepatan teknologi yang terus berjalan ini. Industrinya juga harus beradaptasi yang luar biasa. Nah, setelah mendengarkan perjalanan dan tantangan yang dihadapi Mbak Septi yang sangat luar biasa ini, apakah ada pengalaman yang menurut Mbak Septi itu paling berkesan selama karir, selama mengikuti profesi sebagai Kalau pengalaman mengesan itu apa ya, hampir rata-rata ya mengesankannya itu adalah setiap kita mau melakukan kalau kerjaan, misalnya bekerja di bidang ini, itu tuh buat aku tuh sesuatu yang menyenangkannya itu berganti terus gitu loh. Apa sih sesuatunya itu berganti terus, kerja di entah jadi reporter, jadi produser atau itu tuh sesuatunya tuh selalu berbeda setiap harinya gitu, energinya tuh berbeda. Sekarang saya liputan ke Kudus misalnya, saya liputan jalan-jalan ke Kudus, ketemu orang ini, vibe-nya kan beda. Besok saya liputan lagi dengan tema yang beda lagi, yang jauh dari yang kemarin, ketemu orang beda lagi. Kan mau nggak mau ini jalan terus gitu ya, sesuatunya tuh berbeda terus gitu loh. Jadi buat aku sih setiap kali harus terjun ke lapangan, entah produksi, entah liputan, entah nge-host, entah moderator gitu. Itu tuh sesuatu yang baru setiap hari gitu. Meskipun kita ketemu orang yang sama, narasumbernya sama, ya kita bahas kan selalu berbeda terus, gitu kan? Jadi makanya kayak kerja di bidang news information tuh kayak kita tuh tahu banyak meskipun sedikit-sedikit. Itu kan kita mau diajakin ngomong politik, ngomongin Pak Jokowi gitu. Ya kita mau nggak mau harus paham soal politik karena kan kita juga liputan soal itu. Nggak mungkin kita paham apa-apa, kita harus cari tahu masalahnya apa semuanya gitu. Kalau kita mau bikin berita pun beritanya mau kita angle kayak apa kan kita harus mikir pertanyaannya, harus kita sampaikan ke narasumber apa. Kan selalu berbeda kan. Besoknya kita jalan-jalan di pantai gitu, liputan di pantai. Kita dari mulai segi cara bikin naskahnya, VO-nya kan beda lagi, ya kan? Ngomongin jalan-jalan ke pantai kan intonasinya beda lagi. Cara ngobrolnya dengan narasumber beda lagi, ngobrol dengan wali kota beda lagi, gitu kan? Jadi yang dibahas pun beda lagi, gitu. Jadi mengesankannya, menyenangkannya itu di situ. Jadi kayak pekerjaanku tuh kayak aku harus belajar tuh nggak berhenti gitu. Iya kan? Kayaknya bisa aku mau COVID propam, ya kan aku harus setidaknya paham kan tentang pengamanan kepolisian tuh kayak gimana dalam pilkada. Hal yang biasa terjadi soal keamanan itu tantangannya apa kalau di pilkada kan aku harus cari-cari tahu kan gitu untuk sebagai bahan materi aku nge-hosting gitu. Aku harus setidaknya ada waktu setengah jam 1 jam untuk review gitu, dan itu terus dilakukan. Baik Mbak, untuk pertanyaan yang terakhir sebagai seseorang yang ahli di bidang komunikasi, Enggak ahli di bidang ada nggak sih kerja komunikasi ya? pesan motivasi yang ingin Mbak Septi sampaikan untuk kami khususnya mahasiswa yang sedang menempuh atau berencana untuk berkarir di bidang komunikasi publik? Di bidang komunikasi publik ya, dia lebih ke ya semua komunikasi kan sebenarnya mau dari komunikannya, medianya, komunikatornya gitu ya, mau dari sisi penerimanya dan lain sebagainya. Kalian kan masih semester awal ya, masih semester awal banget. Dari awal ini gali aja apa yang kalian minati gitu. Kalau memang di bidang komunikasi, mau komunikasi publik, mau komunikasi apa, kalian memang sukanya nulis itu kan juga komunikasi kan, cara berkomunikasi nulis, sukanya nulis, sukanya tampil di depan kamera, sukanya create sesuatu. Sekarang itu semua kan menjadi media komunikasi menurut gue bisa jadi dilakukan. Jadi dari sekarang memang mulai ditentukan, jangan nunggu nanti. Menurutku apa yang aku lakukan itu dulu kurang tepat, jadi aku pokoknya mengalir aja gitu. Tetapi menurutku mulai dari sekarang, karena zaman kalian berbeda dengan zaman gue, zaman kalian berbeda, mulai dari sekarang tuh memang apa yang kalian suka tuh tekuni aja, karena
sekarang ini kamu mau lulus S1, S2, tapi kalau kamu nggak ahli di bidang tertentu, itu lebih sulit. Kamu tekuni apa itu, tapi jadilah ahli di bidang itu. Gitu. Yang lain-lainnya ya tahu gitu, tahu gak apa-apa, tapi tekuni satu keahlian yang memang akhirnya itu menjadi identitas sendiri. Aku tuh partneran sama temanku produser juga, tapi dia udah resign sekarang, dia produser. Dia kalau di depan publik dia nggak begitu suka gitu ngomong. Tetapi dari awal dia partneran sama aku, dia tuh emang orang yang sangat menurutku ahli gitu di bidang misalkan bikin rundown, bikin ide apa dalam bentuk tulisan, terus kreatif bikin flyer, bikin apa ya kayak gitu loh. Tapi idenya gini, visual bagus. Orang akhirnya ketika mau ngomongin soal bikin produksi visual, dia nggak bisa ngomong di depan, tapi dia bikin konsepnya bagus gitu. Nah, dia ahli di situ gitu. Ya itu jadi keahlian gitu. Kan kadang-kadang tuh kita suka pengennya bisa semuanya, tetapi menurutku sekarang itu zamannya adalah kalian harus ahli di bidang tertentu. Misalnya kalian sukanya data analis, udah data analis. Kalian sukanya make up gitu. Tutorial make up, tapi kamu ahli dalam bidang itu. Kamu sukanya nulis, ya tak ahli, kamu kejar orang yang menurut kalian ahli di bidang itu, pepet. Nah, aku tuh yang tidak aku lakukan, menurutku ya. Jadi seharusnya ketika aku memang suka dengan dunia siaran, anchor, waktu itu harusnya aku mepet Luciana Silalahi misalnya. Waktu itu aku harusnya mepetin si Putra Nababan, misalnya gitu. Jadi waktu itu aku mepet si Najwa Shihab misalnya, ya kan? Najwa Shihab waktu itu belum siapa-siapa sih, waktu itu masih ya reporter, masih news anchor biasa gitu, belum seperti sekarang. Tapi misalnya posisi sekarang kan siapa sih news anchor yang keren gitu, ya kan? Ya makanya kejar gimana caranya, setidaknya kalian arahnya akan ke sana gitu. Nah proses membangun itu kan yang memang menyenangkan, kalian nanti pengen ya dinikmati gitu sambil jalan gitu. Maksudnya kayak saya juga belum apa-apa ya, saya maksudnya masih sangat banyak harus belajar dan lain sebagainya, juga belum apa-apa. Tetapi proses untuk sampai di sini itu kan saya juga banyak tangga yang harus tak lalui. Nah itu tak nikmati, oh iya membangun ini. Saya punya cita-cita lagi nih yang di sini mau ngapain. Nah proses membangun menuju cita-cita saya yang berikutnya ini kan yang menyenangkan kalian di situ kan, membangun itu kan gitu. Kayak kalian ini sekarang proses kalian kan belajar ambil. Waktu itu saya tuh memang tipikal yang nggak puas gitu loh waktu kuliah tuh. Jadi saya dosen saya waktu itu bilang, "Kowe kan apa sih istilahnya? Ki mahasiswa apa sih istilahnya? Saya lupa, kayak semacam memberontak gitu loh, tapi istilahnya apa gitu saya lupa. Dia nggak puas dengan mata kuliah apa, terus saya nyari di luar gitu loh. Dia bilang begitu gitu. Nah, kalian juga berorganisasi itu juga penting loh. Berorganisasi itu jejaring itu luar biasa. Saya menyadari banget itu. Saya tuh nggak begitu kuat organisasi waktu kuliah, karena saya sibuk di kerja magang gitu. Tapi jejaring saya akhirnya di situ. Sementara teman-teman saya yang berorganisasi, misalnya HMI, PMII, GMNI, apalagi organisasi-organisasi yang di kampus itu KM apa, BEM, terus lembaga pers gitu. Saya juga dulu waktu itu lembaga pers yang fisik, tapi yang fakultas. Nah jajarin itu tuh dari organisasi pun banget, HMI, GMNI. Jadi bagi saya bisa anak mahasiswa apa ya, memulai jejaring itu dari awal, entah itu dari mana aja, dari organisasi, dari kalian kegiatan di luar, karena jejaring itu yang lebih banyak membantu menurut saya. Jejaring itu loh, teman-teman saya yang apalagi kalau kalian tertarik di dunia politik gitu ya, dunia begitu, KPID, KPU, Bawaslu, itu orang-orang organisasi semua isinya. Tapi organisasi itu menurut saya di luar kita kuliah yang harian gitu. Karena berorganisasi itu belajar banyak hal, mengelola orang, mengelola emosi, mengelola waktu. Orang-orang yang saya ketemuin beberapa tahun terakhir ini, yang saya baru menyadari bahwa mereka tinggi karena mereka ada di posisi itu karena jejaring organisasi.
apalagi jejaring organisasi politik. Di dalamnya sih emang dinamikanya luar biasa, tapi jejaringnya kuat. Baik, terima kasih kepada pewawancara yang telah mengajukan pertanyaan. Dan terima kasih kembali kepada Sakti yang telah meluangkan waktunya, memberikan kita wawasan. Dan wawancara ini memberikan banyak sekali informasi yang berharga dan inspiratif. Kami berharap diskusi ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi audiens kami nantinya. Demikian sesi wawancara kita hari ini. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.